Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Liska Nur Awalia dengan NIM K021211023, program studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Saya akan memaparkan materi mengenai uji pengendapan protein dengan garam. Check it out. Uji pengendapan protein dengan garam. Yuk simak videonya. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan uji pengendapan protein dengan garam. Pengertian protein dan juga pengendapan. Protein adalah komponen utama dalam semua sel hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Pada sebagian besar jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air. Kira-kira dari 50% berat yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Banyak pula protein yang mengandung belerang serta fosfor dalam jumlah yang sedikit. Ada beberapa protein lainnya mengandung unsur logam seperti tembaga dan besi. Pengendapan merupakan tahapan yang digunakan atau diperlukan untuk memurnikan protein. Pengendapan ini bertujuan untuk memisahkan atau menghilangkan senyawa lain selain protein. Pada uji pengendapan protein dengan garam ini menggunakan 5 jenis garam, yaitu amonium sulfat, natrium klorida, natrium klorida, kalsium klorida, dan juga magnesium sulfat. Selanjutnya yaitu tujuan uji. Untuk mengetahui pengaruh larutan garam alkali dan garam divalen konsentrasi tinggi terhadap sifat kelarutan protein. Prinsip atau dasar uji. Prinsip pengendapan berdasarkan pada kelarutan protein yang merupakan interaksi antara gugus polar molekul protein dengan molekul air, interaksi tarik-menarik protein dengan garam, dan daya tolak-menolak protein yang bermuatan sama. Pengaruh penambahan garam terhadap kelarutan protein berbeda-beda, tergantung pada konsentrasi dan jumlah muatan ionnya dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, maka semakin efektif garam tersebut dalam mengendapkan protein. Peristiwa pemisahan atau pengendapan protein oleh garam berkonsentrasi tinggi disebut salting out. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada uji ini yaitu rak tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Yang kedua, tabung reaksi sebagai wadah yang akan digunakan untuk tempat reaksi suatu larutan yang akan diamati, wadah mencampur, menampung, dan berfungsi untuk pengujian kualitatif. Selanjutnya yaitu pipet ukur untuk memindahkan cairan dengan jumlah ukuran yang tepat sesuai dengan prosedur yang ada. Nah yang terakhir yaitu pipet tetes yang berfungsi untuk memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lainnya dengan volume yang kecil. Bahan yang digunakan pada uji ini yaitu albumin telur yang berfungsi sebagai sampel protein yang akan diuji. Selanjutnya, garam yang digunakan sebagai pereaksi dalam uji pengendapan protein albumin telur ini ada 5, yaitu larutan NH42SO4 jenuh, larutan MgSO4 5%, larutan NaCl 5%, larutan BaCl2 5%, dan juga larutan CaCl2 5%. Prosedur. Ada 4 prosedur yang harus diikuti. Yang pertama, disediakan 5 tabung reaksi masing-masing diisi dengan 2,5 ml albumin telur. Yang kedua, pada tabung 1, 2, 3, 4, dan 5 berturut-turut ditambahkan larutan NaCl 5%, BaCl2 5%, CaCl2 5%, MgSO4 5%, dan NH42SO4 jenuh. Tetes demi setetes sampai timbul endapan. Yang ketiga, ditambahkan kembali larutan-larutan garam secara berlebihan. Dan yang terakhir, dikocok tabung, kemudian diamati perubahan yang terjadi. Interpretasi hasil. Setelah tabung reaksi berisi albumin itu dikocok, hasil yang terlihat akan sesuai dengan gambar berikut. Tabung pertama tidak berbentuk endapan, tabung kedua endapan cukup banyak, tabung ketiga endapan sedikit, tabung keempat endapan sedikit, dan tabung kelima endapan paling banyak. Tujuan dari penambahan garam sedikit demi sedikit agar terjadinya peningkatan daya kelarutan atau salting in hingga ke titik maksimumnya. Selanjutnya akan menimbulkan koagulasi pada protein. Penambahan garam dengan konsentrasi tinggi menyebabkan proses salting out. Molekul air yang semula terikat di permukaan hidrofobik protein
kemudian saling berkaitan dengan garam. Protein akan saling berinteraksi dan mengendap bersamaan dengan banyaknya ion-ion air yang berikatan dengan garam. Endapan yang terjadi pada albumin telur yang telah ditambahkan garam konsentrasi tinggi disebabkan oleh semakin banyaknya ion garam yang mengikat air, sehingga semakin banyak pula endapan protein yang terbentuk. Garam dan protein akan berusaha untuk menarik molekul air, namun karena adanya penambahan garam yang mengakibatkan senyawa polar dari albumin telur seperti air yang sebelumnya berikatan dengan bagian hidrofobik protein akan berikatan dengan garam, sehingga kelarutan protein berkurang. Hal ini sejalan dengan deret Hofmeister berdasarkan kemampuan anion dan kemampuan kation monovalennya, di mana SO4 dan juga NH4 berada pada deretan tertinggi. Oleh karena itu, garam divalen seperti amonium sulfat dalam pengendapan protein lebih efektif dibandingkan dengan 4 jenis garam lainnya. Amonium sulfat juga mempunyai beberapa keunggulan seperti tidak merubah struktur protein, sangat soluble, relatif murah, tidak toksik, dan mudah untuk didapatkan. Kesimpulan, semakin tinggi konsentrasi garam, maka kelarutan protein semakin rendah. Seperti pada percobaan menggunakan garam dengan konsentrasi rendah, yaitu larutan NaCl 5%, BaCl2 5%, CaCl2 5%, dan MgSO4 5%, menghasilkan endapan lebih sedikit dibandingkan dengan garam dengan konsentrasi tinggi, seperti NH42SO4 jenuh yang menghasilkan endapan dengan jumlah yang banyak. Jadi, kelarutan protein berbanding terbalik dengan konsentrasi garam. Thank you for watching, dan berikut adalah referensi dari uji pengendapan protein dengan garam. Bye-bye!